Halo semuanya, anak-anakku, anak-anak hebat yang ada di rumah. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu pendidikan Pancasila. Tapi mohon maaf sekali, Bu Guru di sini punyanya buku pegangan guru ya. Nanti mungkin halamannya beda, mohon untuk orang tua untuk membantukan mencarikan halamannya. Kalau di buku pegangan guru itu halaman 75, mungkin di buku pegangan anak, buku siswa mungkin antara halaman 77 ataupun 70 berapa, paling nanti selisih dua lembar ya. Di buku siswa halaman 75 sama ada petunjuknya di halaman di buku siswa halaman 75. Kita akan belajar tentang jenis-jenis gotong royong ya. Tapi sebelum kita mulai materi, untuk lebih semangat, kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke ya. Nah, di sini Dari Sabang Sampai Merauke itu adalah ciptaannya Bapak R. Suharjo. Di situ ada teksnya ya, kita baca bersama-sama dan kita nyanyikan ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Guru suaranya kurang bagus ya. Ulangi lagi. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, kita lanjut langsung ke halaman 76 ya, atau mungkin di situ halaman berapa Bu Guru kurang tahu ya. Dengarkan materinya. Jenis-jenis gotong royong. Gotong royong sudah mendarah daging, bahkan menjadi kepribadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, hampir seluruh daerah di Indonesia menanamkan nilai gotong royong. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis gotong royong. Jenisnya contohnya, itu apa saja? Gotong royong dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya satu, nah coba ditunjuk itu kerja bakti ya. Kerja bakti hurufnya apa saja? KERJA, dibaca kerja. Bakti BAKTI, dibaca bakti. Dibaca semuanya kerja bakti. Nah, sekarang apa sih kerja bakti? Kerja bakti adalah salah satu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama di lingkungan masyarakat sekitar. Aktivitas tersebut adalah sebuah wujud yang bisa meningkatkan rasa saling menolong antara sesama dan saling peduli. Nah, anak-anak di sini juga sudah pernah mempraktekannya di sekolah ya. Contohnya kerja bakti pada waktu menjelang tes, biasanya ada perintah dari Bu Guru atau Pak Guru untuk melaksanakan kerja bakti. Kadang setelah apel
Coba sebelum masuk ke sekelas, anak-anak silakan memungut sampah. Gerakan memungut sampah itu juga wujud dari kerja bakti. Membersihkan taman. Anak-anak siapa yang pernah itu nariki rumput-rumput, ngambil rumput-rumput di taman, itu adalah wujud dari kerja bakti di sekolah. Lingkungan sekolah itu berlaku untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5 dan 6. Ada juga kerja bakti yang dilakukan di kelas, contohnya piket. Piket kelas, membersihkan kelas kan dilakukan tidak hanya satu orang ya. Contohnya hari Rabu piketnya di situ tulisannya Putra, Sanum, Ersa dan Fitri. Maka yang menyapu atau membersihkan kelas pada hari Rabu itu adalah anak yang piket. Itu adalah contoh juga wujud kerja bakti ya. Anak-anak sering melakukannya ya. Terus contoh jenis gotong royong lagi di sini yang kedua adalah tanggap bencana. Jenis gotong royong yang kedua adalah tanggap bencana, di mana kegiatan ini adalah sebuah proses respon dari masyarakat untuk bekerja sama dalam menghadapi sebuah bencana ataupun musibah. Tanggap bencana biasanya dimulai dari hal-hal kecil seperti peduli dengan masyarakat sekitar yang sedang merasa kesulitan, membantu sesama dan lainnya. Contohnya misalkan tetangga kita sedang mengalami, tetangga desa ya, banjir. Kita sebagai warga negara yang peduli kepada lingkungan sekitar atau lingkungan tetangga, mengumpulkan setiap rumah sukarela. Ada yang mengumpulkan mie, membantu mengumpulkan mie, ada yang bentuknya uang. Contohnya juga sudah pernah dilakukan di anak-anak di SDN Negeri Sawu Sejar 3, yaitu mengumpulkan telur asin. Masih ingat enggak? Itu untuk membantu bencana alam yang ada di mana Cianjur ya. Nanti kita tingkatkan lagi rasa peduli terhadap sesama ya, saling berbagi satu sama lain ya. Itu juga nanti ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian contoh jenis gotong royong yang lainnya adalah yang ketiga itu musyawarah. Anak-anak juga sering melakukan musyawarah di kelas. Contohnya menentukan ketua kelas, ataupun dulu waktu membuat kesepakatan kelas tidak boleh apa saja. Itu kan yang mengutarakan pendapat kan anak-anak. Kita pernah bermusyawarah, ataupun dalam pelaksanaan rekreasi atau piknik, kita mau kemana? Ada yang mau ke Jempol, ada yang mau ke Rojo Tater. Kita cari kesepakatan, suara yang terbanyak itu suaranya di mana ya. Contohnya pada waktu ke itu ke Jempol ya, kan Kuci aja Bu, ke ini aja Bu, tapi berdasarkan suara terbanyak mintanya di Jempol, maka dilaksanakannya untuk family gathering atau outbound kita lakukan di Jempol. Itu contoh dari musyawarah ya. Tak banyak dari kita yang tahu bahwa musyawarah adalah salah satu jenis gotong royong. Mengapa demikian? Sebab musyawarah adalah sebuah cara atau media untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan adanya musyawarah, masyarakat kita bisa berkumpul dan berdiskusi mengenai masalah yang sedang dihadapi. Kemudian dari kegiatan tersebut nantinya akan muncul sebuah kesepakatan terkait solusi yang akan dilakukan. Dengan musyawarah, masyarakat juga bisa bertukar ide, pikiran, dan pendapat yang bertujuan untuk mencapai sebuah mufakat. Mufakat itu sepakat. Ya, harapannya mufakat tersebut akan menguntungkan semua pihak yang terlibat.
hebat. Kemudian contoh jenis-jenis gotong royong yang lainnya yang keempat yaitu panen raya. Panen raya biasanya dilakukan saat musim panen. Kegiatan ini merupakan sebuah kondisi terjadinya musim panen dengan skala yang cukup besar dari semua bidang pertanian. Biasanya musim panen dilakukan setiap 2 kali dalam setahun ataupun bergantung dengan pertaniannya. Contohnya panen padi ya, itu juga dari wujud dari gotong royong. Kan ada yang babat, apa yang gebut, apa itu juga wujud dari gotong royong. Walaupun nanti pada akhirnya akan mendapatkan imbalan ya. Ketika musim panen biasanya masyarakat akan bergotong royong untuk membantu proses panen. Kenapa dapat imbalan? Sebagai rasa terima kasihnya si pemilik kepada yang membantu. Makanya setelah ngerewangi atau membantu panen nanti dikasih imbalan berupa gabah ataupun bentuk uang ya. Nantinya mereka akan membandingkan sebagian besar panen kepada orang-orang yang membantu. Jadi hal tersebut tentu akan meningkatkan rasa peduli dan saling berbagi antar sesama. Kemudian contoh yang lain adalah belajar bersama. Anak-anak pernah belajar bersama? Itu juga contoh jenis gotong royong. Kenapa termasuk dalam gotong royong? Karena apa? Saling berbagi yang tadinya tidak tahu, misalkan anak-anak ada PR dari bu guru, PR matematika, cara menghitungnya 7 ditambah 5, 7-nya di mulut, 5-nya pakai jari. Habis 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan ada yang sudah menangkap penjelasan bu guru, ada yang belum. Nanti anak-anak sebagai tutor sebaya ngasih tahu sama temannya, ini loh caranya seperti ini. Itu juga dianggap sebagai gotong royong, membantu sesama ya. Makanya jangan segan-segan yang nggak bisa, yang belum bisa minta tolong. Minta tolongnya apa? Diajari, bukan minta jawabannya tapi diwarai caranya ya. Belajar bersama juga salah satu jenis gotong royong, di mana dalam kegiatan ini para pelajar pun atau mahasiswa melakukan sebuah kerjasama dalam memecahkan suatu persoalan atau materi yang dianggap sulit. Dengan belajar bersama, kita akan lebih mudah memahami materi yang menurut kita sulit, sebab kita bisa menanyakan langsung kepada teman-temannya yang sudah paham. Itu materinya itu saja. Kemudian untuk tugasnya anak-anak nanti digabung dengan pendidikan seni ya. Tadi anak-anak tugasnya menulis teks lagu dari Sabang sampai Merauke ya, ditulis teksnya. Kemudian nanti dikumpulkan ke bu guru. Untuk hari Kamisnya ada pendidikan seni, nanti menyanyi anak-anak satu-satu ke bu guru ya. Tidak usah lewat video, langsung ke bu guru saja untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Tapi ingat, untuk hari ini tugasnya hanya menulis teks lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Untuk tugas menyanyinya nanti besok di hari Kamisnya ya. Sebelum untuk mengingat kembali, kita nyanyikan bersama-sama lagi ya, biar ingat ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Semangat terus untuk belajar, karena ingat sebentar lagi kita akan melaksanakan tes semester 2, dan yang pengen naik kelas 2 tentunya harus lebih giat lagi dalam belajar.
belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.